Dr. Sunardi tewas ditembak tim Densus 88 anti teror Polri pada Rabu malam. Polri beralasan Dr. Sunardi mencoba menabrakkan kendaraannya saat akan ditangkap tim Densus dan mengakibatkan 2 anggotanya terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya ingin melakukan klarifikasi terhadap fitnah yang mengaitkan kerja saya sebagai anggota DPR, waktu itu Wakil Ketua DPR RI, dengan isu terorisme. Saya mengikuti beberapa berita yang dimulai dari cuitan seorang buzzer yang isinya mengaitkan seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88 hanya karena sebuah foto lama tahun 2015. Atas fitnah tersebut, saya ingin memberi klarifikasi sebagai berikut. Bagaimana tanggapan Anda mengenai narasi bahwa Densus 88 itu Islamifobia dan harus dibubarkan, yang keluar dari cuitan Fadlizon? Ya, pertama-tama memang Fadlizon, dia seorang anggota DPR RI, dia seorang pimpinan partai politik besar di Indonesia, kemudian dia juga aktivis dalam sejumlah organisasi kemasyarakatan. Nah, terkait dengan pernyataan Fadlizon, ya, yang sering mengeluarkan narasi bahwa Densus 88 adalah Islamofobia, kemudian juga menarasikan supaya Densus dibubarkan setiap kali Densus menunjukkan prestasinya di lapangan. Ini semakin lama semakin menunjukkan bahwa Fadlizon bisa dinilai sebagai tidak mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian RI melalui Densus 88 khususnya dalam pemberantasan terorisme. Nah, kemarin setelah Dr. Sunardi ditembak dalam suatu pengejaran juga dalam rangka Densus 88 ingin melakukan penangkapan, lagi-lagi Fadlizon membuat narasi yang sama, ya, minta Densus dibubarkan. Setelah itu muncul di dalam pemberitaan, ya, reaksi para netizen, mulai muncul jejak-jejak digital di mana diungkap bahwa Fadlizon disebut-sebut oleh para netizen pernah memberikan sumbangan sebesar $20.000 kepada organisasi yang disebut sebagai HASI, ya, Hilal Ahmar Society Indonesia, di mana organisasi ini merupakan jaringan dari teroris internasional yaitu Al-Qaeda. Tentu terlepas dari pernyataan para netizen terbukti atau tidak, bahkan Fadlizon sendiri sudah membantah secara serius berkali-kali. Ini juga memperlihatkan bahwa antara kebenaran tuduhan para netizen dan juga usaha keras Fadlizon membantah ini semua memberikan suatu petunjuk kepada Densus 88 bahkan kepada masyarakat bahwa bisa saja pernyataan atau apa yang sudah diungkap oleh masyarakat atau para netizen bisa saja mengandung kebenaran, ya. Bahkan mereka juga tahu jejak digital dari seseorang yang disebut sebagai Angga Dimas Persada, si penerima dana $20.000 ini untuk disumbangkan kepada para pejuang di Suriah. Nah, jika saja peristiwa yang disebut-sebut itu benar, ya, katakanlah benar, maka
Fadly John menghadapi dua persoalan yang sangat serius. Persoalan pertama, Fadly John adalah pimpinan Partai Gerindra. Fadly John juga adalah seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Sehingga kalau saja sumbangan 20.000 US dollar itu betul ya diberikan kepada organisasi yang disebut sebagai HASI atau Hilal Ahmar Society Indonesia, sekiranya itu betul, maka di sini Partai Gerindra bisa dikualifikasi sebagai telah memberikan sumbangan kepada pihak asing. Karena di dalam undang-undang partai politik ada larangan. Partai politik dilarang memberikan sumbangan kepada pihak asing yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kata-kata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu bisa saja kita hubungkan dengan seandainya benar Fadly John memberikan sumbangan sebesar 20.000 US dollar kepada organisasi HASI yang berafiliasi kepada Al-Qaeda ya untuk kepentingan perjuangan di Suriah, maka Partai Gerindra patut diduga sudah terlibat di dalam aktivitas sumbangan ini dan berpotensi Partai Gerindra bisa dibekukan oleh pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Itu peristiwa yang lain ya. Peristiwa yang kedua, seandainya betul dan terbukti dan untuk membuktikan itu maka Densus 88 seharusnya dengan pemberitaan yang gencar ini, Densus 88 sudah cukup alasan untuk melakukan upaya paksa terhadap Fadly John. Upaya paksanya itu apa? Tangkap dan lakukan pemeriksaan selama 14 hari. Ya, Densus punya kewenangan selama 14 hari untuk melakukan penangkapan guna mendalami apa yang sekarang menjadi perbincangan secara luas di masyarakat tentang dugaan keterlibatan Fadly John dalam aktivitas terorisme. Densus punya kewenangan. Tapi sudah 2-3 hari setelah masalah ini diramaikan, kita belum melihat langkah-langkah Densus mengarah kepada Fadly John. Tetapi kita berharap cepat atau lambat Densus harus segera mengambil langkah. Selain untuk membuktikan apa yang sudah beredar, ini fakta-fakta yang sudah beredar di masyarakat, juga hal ini juga sebetulnya membuat posisi Fadly John bisa mengklarifikasi. Kalau hanya sekedar mengklarifikasi, membantah ini semua, ini kan tidak kuat. Perlu ada suatu langkah-langkah hukum. Sehingga kita minta Densus 88 segera mengambil langkah hukum, melakukan tindakan kepolisian atau upaya paksa, yaitu tangkap dan periksa. Sebagaimana halnya Densus pernah melakukan itu terhadap Munarman. Jadi ini sudah cukup petunjuk yang beredar di masyarakat. Kita juga yakin bahwa Densus berdasarkan kewenangannya melakukan bisa saja penyadapan selama ini sudah berlaku, sudah berlangsung. Densus sudah punya bukti. Nah, ini juga menghubungkan dengan pernyataan Densus pada tahun 2021 di Desember. Densus menyatakan bahwa tangkapan Densus 88 selanjutnya bakal gegerkan publik karena menyangkut pejabat publik yang sering tampil di TV dan di media-media besar. Apakah itu yang dimaksud dengan sosok yang sekarang muncul nama Fadly John? Karena pernyataan itu baru muncul di Desember ketika terjadi penangkapan terhadap beberapa tokoh yang disebut nama Okba atau siapa itu, Farid Okba. Kemudian Densus membuat pernyataan bahwa akan muncul atau akan ada tangkapan yang akan menghebohkan karena menyangkut tokoh yang sering muncul di media, sering muncul di TV, pejabat publik. Nah, dengan munculnya pernyataan dari masyarakat melalui media sosial menyebut Fadly John terlibat di dalam pemberian sumbangan kepada atas nama kemanusiaan kepada pejuang di Syria melalui HASA tadi, sedangkan HASA ini adalah bagian dari jaringan terorisme internasional. HASI ini merupakan jaringan terorisme internasional, maka ini sudah merupakan fakta-fakta yang menjadi alasan yang sangat cukup Densus bisa melakukan upaya paksa sebagai tindakan kepolisian terhadap Fadly John
tangkap dan tahan dan melakukan pemeriksaan. Selain untuk mengklirkan, membuat menjadi terang apakah tuduhan publik ini benar atau tidak, juga buat Fadly John sendiri, ini satu hal yang juga berguna buat dirinya. Karena sekarang ini kan kelihatan bahwa dengan imunitas sebagai anggota DPR itu, dia seenaknya bicara tentang apa saja. Ya, sering menarasikan supaya Densus dibubarkan, dia berlindung di balik imunitas itu. Nah, sehingga dalam keadaan lebih kita pertimbangkan kepentingan negara yang lebih luas, karena terorisme ini kaitannya dengan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, ya, kedaulatan negara, wibawa pemerintah, ya, menjaga untuk keamanan rakyat. Semua ini jauh lebih penting ketimbang imunitas seorang Fadly John. Jadi dengan dia mau berlindung di balik imunitas sebagai anggota DPR, kemudian seenaknya menarasikan Densus dibubarkan, sedangkan Densus punya jasa besar selama ini dalam memberikan rasa nyaman, ya, menjaga kedaulatan negara dengan kemampuan yang mereka miliki, didukung dengan undang-undang, maka tindakan Fadly John bisa dikenakan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Karena di dalam undang-undang tentang pendanaan terorisme merupakan salah satu unsur penting di dalam aktivitas terorisme. Tanpa dana, terorisme tidak bisa bergerak. Karena itu, dana merupakan sumber utama di dalam aktivitas terorisme. Pemerintah dan DPR, termasuk Fadly John sendiri, ikut di dalam pembentukan undang-undang ini yang mengancam dengan ancaman pidana 15 tahun. Bagi setiap orang yang mendanai, meminjamkan, memberikan bantuan atas nama apapun untuk kegiatan yang terkait dengan terorisme, dia bisa dikenakan pasal itu. Ancamannya adalah 15 tahun. Sehingga kita berharap dengan Fadly John dalam kedudukan sebagai anggota DPR RI, sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra, apa yang dinarasikan itu secara langsung tidak langsung merangsang para teroris untuk terus bergerilya, karena mereka merasa mendapat dukungan, mendapat backup dari seorang tokoh publik, punya jabatan di DPR, dan wakil ketua umum partai besar di Indonesia. Ini yang kita sesalkan. Jadi sekali lagi kita minta Densus sudah waktunya mengambil tindakan. Kalau tidak cukup bukti, hentikan kasusnya dan rehabilitasi namanya. Kalau terbukti, proses jalan terus. Jika diduga Fadly John terbukti terafiliasi dengan organisasi terlarang terorisme, apakah ini artinya DPR sudah disusupi paham radikal? Ya, petunjuk, ya, sejumlah petunjuk memperlihatkan bahwa anasir-anasir radikalisme, intoleransi, terorisme sudah menguasai partai politik, bahkan sudah masuk dan menguasai parlemen. Walaupun jumlahnya belum begitu banyak, tetapi dengan jaringan itu mereka sudah menunjukkan eksistensinya untuk melawan negara. Seperti narasi misalnya, begitu ada teroris yang ditangkap atau ditembak, bubarkan Densus 88, bubarkan Densus 88. Mestinya Fadly John mengeluarkan narasi menghimbau generasi muda untuk tidak terjebak di dalam aktivitas terorisme, karena dia anggota DPR, ya, menghimbau, memberikan pesan-pesan yang bersifat pendidikan politik. Jangan sebaliknya memprovokasi para teroris untuk tetap melawan pemerintah, mengganggu ketertiban umum. Apa langkah tegas dan harapan Bung Petrus terhadap orang-orang yang ingin Densus 88 dibubarkan? Ya, pertama, Densus tidak boleh kendor. Tidak ada gigi mundur, jalankan terus, ya. Segera lengkapi bukti-bukti terkait dengan tuduhan sejumlah pihak, ya, para netizen bahwa Fadly John diduga terlibat dalam aktivitas terorisme, setidak-tidaknya memberikan bantuan sumbangan. Jadi Densus harus kita perkuat, Densus harus tetap kita dukung, dan Densus harus tetap meneruskan aktivitasnya, tidak boleh terpengaruh dengan narasi dari Fadly John.